Well, hi, howdy, how are you doing? I'm gonna pray for you. Um, I hope you're doing good. Everything is going well for you who watch this. So I'm gonna upload this on YouTube, I guess, because it's quite long, I guess. Okay, why I speak English at the earlier at the beginning of this video. I hope it could be cool enough. Oke, jadi gue pengen baca teks pidatonya Bung Tomo, Bakar Semangat Pertempuran 10 November, meskipun udah larut ya, udah lewat ya, maksudnya bukan larut ya. Ini pidato Bung Tomo membakar semangat pejuang dalam pertempuran 10 November. Jadi ini gue cuman baca ya, baca teksnya aja dan menggunakan sedikit ekspresi ya, mungkin gesture tubuh, body language sedikit, karena ini kan membakar semangat pejuang-pejuang. By the way, bola mataku coklat ya. Oke, fokus ya. 3, 2, 1. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah BTW sampai di mana tadi ya? BTW anyway busway. Itu jokes jadul ya. Udah lama sekali jokes kayak gitu. Sampai mana tadi ya? Kita diwajibkan untuk ulang lagi lah. Oke, agak dipercepat mungkin ya. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana, hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini,
Dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itulah kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. By the way, udah 6 menit lebih ya. Ini masih ada sambungan teks pidatonya. Sangat heroik teks pidatonya. Gue sendiri bacanya merinding. Gue nggak kebayang apabila gue hidup di saat itu ketika Bung Tomo membacakan teks pidato membakar semangat arek-arek Surabaya yang tentunya untuk merebutkan kemerdekaan atas tentara Inggris yang menyebarkan pamflet-pamflet berupa ancaman untuk menyerah ya. Wah, gue nggak kebayang sih kalau misalkan berada di peristiwa itu pasti merinding banget. Gue bacanya aja dari teks ini udah merinding, apalagi dengar langsung. Wah, keren sih. Salam hormat kepada pahlawan-pahlawan nasional terdahulu, salah satunya Bung Tomo ya. Dan kalau nggak salah beliau ketika menyampaikan pidato ini di radio ya, masih umur 20-an lebih kalau nggak salah ya, belum sampai umur 30, masih muda. Jadi anak-anak muda tetap berkarya. Stay strong, keep it up on your work, on your feet. Ciao.